Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan modul ajar Matematika Kurikulum Merdeka fase B kelas 4 SD dengan materi geometri, bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak. Modul ini disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka edisi revisi 2025 dengan menggunakan model PBL, pendekatan saintifik, serta strategi pembelajaran mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Tujuan utama modul ini adalah membantu peserta didik memahami konsep bangun datar melalui kegiatan yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Baiklah, masuk kepada komponen modul ajar. Komponen pertama itu identitas modul. Komponen ini memuat informasi dasar seperti nama penyusun, instansi, tahun pembelajaran, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, semester, materi, dan alokasi waktu. Bagian ini penting karena menjadi pedoman awal pelaksanaan pembelajaran. Komponen kedua yaitu identifikasi pembelajaran. Pada bagian ini dijelaskan kondisi awal peserta didik yang meliputi pengetahuan awal, minat belajar, kebutuhan belajar, karakteristik peserta didik, dan materi pokok pembelajaran. Selain itu, terdapat juga dimensi profil lulusan. Komponen selanjutnya yaitu desain pembelajaran. Bagian ini terdiri atas capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, praktik pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Semua komponen tersebut disusun agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara sistematis sesuai kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu komponen pengalaman belajar. Pada bagian ini disajikan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran juga dibagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada bagian ini disajikan langkah-langkah pembelajaran yang mengikuti sintaks BEM based learning, yaitu orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi. Di sini saya juga membuat tabel refleksi untuk peserta didik dan tabel refleksi untuk guru. Komponen selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran. Yang pertama itu asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif untuk menilai sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran. Yang terakhir itu asesmen sumatif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran di akhir kegiatan. Hasil asesmen ini digunakan sebagai dasar pemberian rencana tindak lanjut berupa pengayaan dan remedial. Di sini juga ada glosarium dan daftar pustaka. Baiklah, masuk kepada komponen terakhir yaitu lampiran. Pada lampiran ini memuat bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta evaluasi dan rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu implementasi karakteristik peserta didik. Dalam modul ini, saya menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik kelas 4 SD, yaitu yang masih berada pada tahap operasional konkret. Oleh karena itu, peserta didik tidak hanya membaca materi, tetapi juga mengamati gambar, mengidentifikasi ciri-cirinya, berdiskusi dengan LKPD, serta mempresentasikan hasil diskusi. Dengan cara tersebut, konsep bangun datar menjadi lebih mudah dipahami karena dikaitkan dengan benda-benda di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu analisis relevansi setiap komponen. Yang pertama itu relevansi model PBL. Model PBL dipilih karena materi bangun datar lebih mudah dipahami apabila peserta didik diberikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, kemudian mencari solusi melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, dan menyimpulkan. Selanjutnya yaitu relevansi pengalaman belajar. Peserta didik belajar melalui kegiatan mengamati gambar, mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar, berdiskusi, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil, dan melakukan refleksi sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Selanjutnya, relevansi asesmen dan tindak lanjut. Asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif digunakan untuk mengetahui kemampuan awal, memantau perkembangan belajar, serta mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil asesmen menjadi dasar pelaksanaan, pengayaan, dan remedial. Selanjutnya yaitu relevansi lampiran. Lampiran berupa bahan ajar, media pembelajaran,
LKPD, evaluasi, evaluasi dan rubrik penilaian, mendukung pelaksanaan pembelajaran sehingga guru memiliki perangkat yang lengkap dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kesimpulannya, berdasarkan penyusunan model ajar ini dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen telah disusun secara sistematis dan saling mendukung. Demikianlah presentasi model ajar yang dapat saya sampaikan. Semoga modul ini dapat menjadi salah satu perangkat pembelajaran yang membantu guru dalam menciptakan proses pembelajaran matematika yang efektif dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baiklah, sekian perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.